Biasanya kalau apartemen itu kalau misalkan kita beli apartemen dari developer, harganya sekian gitu ya. Nah, pembeli pertama ini akan berusaha menjual ke pembeli kedua di pasar second dengan profit setinggi mungkin. Nah, untuk pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan notification ya. Insya Allah konten-kontennya bermanfaat untuk adik-adik, terutama bagi adik-adik yang sedang mencari rumah perdananya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada teman baik gue yang minta dijelasin apartemen sebagai investasi properti. Oke, itu akan gue jadikan konten dan kita mulai aja sekarang ya. Oke, nah konten ini akan gue bikin sedikit beda dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita udah pernah bahas lahan sebagai instrumen investasi, rumah sebagai instrumen investasi, kos-kosan sebagai instrumen investasi. Sekarang kita bahas apartemen sebagai instrumen investasi. Nah, kali ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, gue akan membahasnya dengan cara yang berbeda. Gue akan ngasih lihat kasus yang terjadi sama temen gue agar kita bisa dapat pelajaran yang bagusnya apa dan yang kurang bagusnya apa gitu ya. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi ini dia, ini temen gue, kasus temen gue. Jadi katakanlah namanya Fulan. Jadi Fulan itu beli sebuah apartemen di tahun 2010, dinilai di harga 700 jutaan. Nah, spek dari apartemen tersebut seperti ini. Dibangun di tahun 2006, jadi ketika dia beli, umur apartemen itu masih relatif muda, masih 4 tahunan. Kemudian 3 bedroom, luasnya 74 meter persegi. Nah, dia beli di harga 700. Nah, ketika bank mengappraise rumah apartemen tersebut, dia lucky banget itu asli, dia beruntung. Ternyata bank mengappraise unitnya itu di 899 juta. Lumayan ya, gila. Fulan mengambil KPR 8 tahun dan dalam 4 tahun dia sudah mampu melunasinya di tahun 2014. Oke. Nah, kemudian dari tahun 2010 itu Fulan menyewakan apartemen ini ke pihak ketiga. Dan di tahun 2013 dia memutuskan untuk mengadakan renovasi besar-besaran untuk mendapatkan nilai sewa yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang itu kasusnya. Nah sekarang kita lihat advantage apa sih yang dia dapatkan dengan melakukan semua manuver ini. Advantage pertama yang dia dapatkan adalah adanya pertambahan nilai dari modal yang dia tanam. Oke, dia beli di tahun 2010 700 juta. Kemudian waktu itu biaya transaksinya seingat dia itu 70 jutaan. Kemudian selama 40 tahun dia berusaha melunasi KPR itu, total bunga yang dia keluarkan itu sekitar 199 juta. Dia taunya dari mana? Karena dia keep track akan berapa uang yang dia setorkan ke bank, termasuk pelunasan sebagian sampai dia lunas itu dalam 4 tahun. Oke. Kemudian biaya renovasi di 2013 itu sekitar 220 jutaan. Total dia habis ini 1,1 M. Oke. Di tahun 2020 sekarang nilai dari apartemennya itu sudah mencapai 2,1 M ketika dia mengappraise. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pertambahan nilai dari modal yang dia dapatkan itu 941 juta. Gede banget, hampir 2 kali lipatnya. Jadi dalam kurun waktu 10-11 tahun itu semua uang yang dia keluarkan itu balik modal dan nilainya jadi 2 kali lipat ya. Oke. Nah, advantage kedua yang dia dapatkan adalah adanya yield atau dividen dari modal yang dia tanam ini. Maksudnya apa? Maksudnya karena gini,
dengan modal itu dia membelikan aset, dan asetnya dia jadikan working asset gitu kan, seperti yang sudah gue jelaskan di episode sebelumnya. Dan dia mendapatkannya income-nya dalam bentuk income tahunan, sorry. Nah, perjalanannya cukup menarik. Jadi di 3 tahun pertama dia cerita bahwa dia tuh ternyata kurang bijak dalam mengquote harga sewa. Jadi harga sewanya kemurahan ternyata. Jadi dia udah beli sekian, dia udah ngabisin duit sekian, dia hanya menyewakan di 65 juta setahun gitu. Untuk apartemen 3 kamar itu lumayan murah sih. Nah, adik-adik bisa lihat di sebelah kanan, jadi nilai sewa dikurangin tax, dikurangin service fee, dikurangin zakat, net profitnya sekian ya. Nah, itu ROI per tahunnya hanya 5%. Ini hampir nggak worth it, jujur aja. Nah, setelah 3 tahun, dia nyadar nih bahwa he has to do something agar nilai sewanya lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk renov besar-besaran, dan setelah renov besar-besaran ini apartemen ini jadi sangat bagus, dan dia mampu mengquote harga sewa yang lebih tinggi kepada tenan yang lain gitu. Ada bisa lihat di sini mulai dari tahun 2013 itu ROI-nya naik dari 5 langsung ke 7, ya kan? 7, kemudian di tahun 2016 dia naikin lagi. Adik-adik bisa lihat sekarang ROI per tahunnya 8%. 2 tahun terakhir dia naikin lagi jadi 9%. Nah, sekarang kita bahas apa yang dia lakukan baik dan apa yang kita bisa belajar dari dia ya. Pertama, seharusnya dia beli langsung dari developer. Tapi karena waktu itu pasarnya udah habis, dia beli dari pasar second. Jadi dia beli dari pembeli pertama gitu ya. Jadi dia pembeli kedua. Nah, ini sebenarnya dia lucky banget. Kenapa? Karena seperti yang gue pernah jelaskan sebelumnya, biasanya kalau apartemen itu, kalau misalkan kita beli apartemen dari developer, harganya sekian gitu ya. Nah, pembeli pertama ini akan berusaha menjual ke pembeli kedua di pasar second dengan profit setinggi mungkin. Contoh grafiknya seperti ini. Masih ingat ya grafik ini ya. Nah, tapi ini tidak terjadi sama dia. Malah penjualnya ini, si pembeli pertama ini menjual kepada dia sebenarnya di bawah harga pasar tanpa disadari. Mereka kedua belah pihak, pembeli dan penjual baru sadar ketika si bank meng-hire KJPP appraiser untuk meng-appraise nilai rumahnya gitu. Langkah berikutnya yang dia lakukan adalah menentukan harga sewa. Nah, ini kalau ada lihat, ini gue pakai tanda negatif. Kenapa? Karena dia di sini agak sedikit salah langkah dan kita seharusnya bisa lebih baik gitu. Tapi ini berhasil dia perbaiki di tahun keempat dan seterusnya. Caranya gimana? Dengan cara melakukan renovasi besar-besaran agar dapat menarik penyewa yang lebih mampu gitu. Dan itu ngaruh banget. Baik apartemen maupun rumah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya properti mau disewain gitu ya, ada sebaiknya invest di interior design yang bagus. Agar menarik penyewa-penyewa yang memiliki daya sewa yang lebih tinggi gitu. Dan itu lebih baik sih. Invest 100-200 juta untuk ngebagusin dalamnya itu worth it in the long run ya. Gitu. Oke, at the end of the day sekarang ROI-nya di 9%. Jadi dia hal lain yang dia lakukan dengan benar adalah di setiap setahun atau setiap 2 tahun dia naikin harganya gitu. Dan itu langkah yang benar sih, jujur aja. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah apakah kita bisa ngikutin jejak dia. Jujur aja, gak semua orang bisa. Kenapa? Karena kasus dia ini tergolong beruntung. Beruntungnya di mana? Beruntungnya di titik di mana dia beli murah. Coba kebayang nggak adik-adik kalau misalnya adik-adik beli apartemen yang overpriced? Kalau misalnya udah overpriced, mungkin sewanya terpaksa jadi tinggi, dan nggak dengan sewa tinggi itu saking ketinggiannya nggak ada yang mau nyewa gitu. Dan ini adalah fenomena yang mulai gue lihat beberapa tahun belakangan. Jadi beberapa kali gue ke showroom apartemen gitu ya pas saat mereka launching, dan ketika gue ngeliat price listnya, kok untuk sekian meter persegi yang sangat mungil harganya udah 1 M ya gitu. Sangat tidak wajar gitu.
dari pengamatan gue gitu. And mind you, gue udah belasan tahun di bidang ini gitu. Jadi pas ngeliat, kok kayaknya nggak deh, ini kayaknya dari awal udah overpriced. Jadi dari awal nih udah di harganya udah nggak wajar, udah meningkat gitu. Harga yang seharusnya wajarnya terjadi di 6 tahun lagi atau 12 tahun lagi sudah dijadikan harga awal. Kebayang ya? Nah, kalau misalkan apartemen atau rumah berada di posisi itu, sebaiknya sih nggak dibeli. Jadi ya kembali ke pinter-pinter browsing, pinter-pinter nyari unit, pinter-pinter nyari rumah sih. Kunci dari pertanyaan apakah semua usaha ini worth it atau enggak, itu kembali ke step awal, yaitu browsing sebanyak mungkin rumah agar mendapatkan nilai yang value for money-nya bagus. Ngerti ya maksudnya value for money ya? Jadi belum tentu murah, tapi rupiah per meter perseginya tuh worth it banget gitu. Gitu aja dari gue. Semoga episode ini dapat membantu adik-adik ngebuka pikiran, ngebuka perspektif. Kalau misalkan punya apartemen mau disewain itu sebaiknya langkahnya gimana. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, jangan lupa notification, leave a comment, berinteraksi sama gue di kolom komen. Kalian bisa curhat, kalian bisa nanya. Kalau misalnya nanya, insya Allah gue jawab. Satu hal yang gue request adalah coba deh tolong kalau misalnya adik-adik punya pengalaman menyewakan apartemen, tolong deh cerita di kolom komen. Gue pengen tahu kasus-kasusnya gimana. Atau kalau misalnya bukan adik-adik, mungkin orang tuanya adik-adik gitu ya, menyewakan apartemen. Gue pengen banget dengar cerita-ceritanya. So sampai ketemu di kolom komen dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.